أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yusma'. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala menanamkan di dalam hati-hati kita ketenangan, karena di antara fungsi majlis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan as-sakinah dan rahmatnya kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat kelak. Taib, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan mengkaji, membahas satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab Al-Adab Al-Mufrad, sebuah kitab yang di dalamnya berisi tentang akhlak dan adab. Yang mana, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan judul Babu al-wusatu bil jar, bab tentang berbuat baik kepada tetangga. Akan tapi di dalam bab yang sebelumnya, yaitu bab yang ke-53, Babu man la yarham la yurham, bab tidak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak memiliki kasih sayang. Di dalam bab ini masih ada dua riwayat lagi yang akan kita selesaikan riwayat itu, yaitu riwayat di dalam bab Babu man la yarham la yurham, yaitu riwayat an Abi Utsman anna Umar radhiyallahu anhu ista'mala rajulan, bahwasanya sahabat Umar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, bahwasanya beliau ista'mala rajulan, yaitu mempekerjakan atau mengutus seorang laki-laki. Faqala al-amil, maka orang yang diutus itu mengatakan, innali kadza wa kadza minal walad, sesungguhnya aku memiliki banyak anak yang demikian dan yang demikian. Ma qabbaltu wahidan minhum, aku tidak mencium salah seorang pun di antara mereka. Maka kata sahabat Umar kepada orang laki-laki yang diutus itu, innallaha azza wa jal,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, la yarham man la yarham ibadahu illa abarrahum. La yarhamu min ibadihi illa abarrahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyayangi, Allah Subhanahu wa taala tidak merahmati orang atau dari hambanya kecuali hambanya tadi itu berbuat baik kepada anak-anak mereka, yaitu sampai orang tua itu memiliki sifat rahmat kepada anak-anaknya. Dan ini nasihat bagi semua orang tua, jangan sampai kita selalu menuntut agar semua anak-anak kita berbuat baik kepada kita, berbakti kepada kita, sementara kita tidak menyayangi mereka, sementara kita tidak mengasihi mereka. Ini yang kadang orang tua lupa dalam hal ini. Mereka hanya berharap anak-anaknya mau berbakti kepada mereka. Akan tetapi mereka lupa kewajiban mereka mendidiknya, menyayanginya, dan yang seterusnya. Dan di antara sekian dari fakta yang pernah saya temui, ketika orang tua itu banyak yang disia-siakan oleh anaknya di masa tuanya, maka kebanyakan di antara mereka ternyata ketika dia itu bersama anaknya, mereka menyia-nyiakan anaknya. Mereka tidak mau menyayangi anaknya, mereka tidak mentarbiyah anak-anaknya, mereka tidak mengajari anaknya dengan akhlak Islam dan yang lain sebagainya. Mereka menyia-nyiakan. Maka setelah mereka tua, sebagai balasannya, maka anaknya pun tidak mau berbakti. Karena itu kesalahan yang dimulai dari orang tua. Mereka tidak mau mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik. Tapi kemudian riwayat yang berikutnya tentang masalah rahmat ini, bab rahmatu mi'atu juz'an. Bab bahwasanya rahmat itu ada 100 bagian. Bahwasanya rahmat itu ada 100 bagian. Anna Abu Hurairah qala, bahwasanya Abu Hurairah qala berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'alallahu azza wa jal ar-rahmata mi'ata juz'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahmat itu mi'ata juz'an, yaitu 100 bagian. Ya. Di dalam hal ini berbicara tentang rahmat, maka ada 2. Yang pertama adalah rahmat yang itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat, Ar-Rahman. Kemudian yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau memberikan kepada seluruh alam ini, ya, menjadikan rahmat ini menjadi 100 bagian. Fa amsaka indahu tis'ata wa tis'in. Dan Allah Subhanahu wa taala menyimpannya di sisinya sebanyak tis'ata wa tis'in, 99 rahmat. 99 rahmat ini Allah Subhanahu wa taala simpan untuk diberikan besok pada hari kiamat, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu rahmatnya di muka dunia ini. Allah Subhanahu wa taala hanya menurunkan satu rahmatnya di dunia ini. Famin dzalikal juz'u yatarahamul khalq. Dengan satu rahmat itu dikeroyok oleh semua makhluk, baik seluruh manusia, semua jin, binatang, semuanya hanya mendapatkan
satu rahmat ini. Dan yang 99 Allah Subhanahu wa taala simpan besok pada hari kiamat. Akan disempurnakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dengan 100%, yaitu 99 tambah satu itu akan disempurnakan besok pada hari kiamat. Alangkah agungnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Satu rahmat saja itu dikeroyok semua makhluk, baik jin, manusia dan binatang. Kemudian kata Rasulullah SAW, hatta tarfa'ul farsu hafiraha an waladiha khasyatan an tusibuh. Sampai tarfa'ul farsu, seekor kuda itu mengangkat kukunya, an waladiha, dari anaknya, khasyatan, takut kukunya itu antusibahu, menimpa dari anaknya tadi. Ini salah satu contoh binatang. Bagaimana kita lihat binatang, seekor kucing misalkan, yang dia itu membawa atau menggigit anaknya ketika banjir, ya, itu bentuk rahmatnya binatang kepada anaknya. Ketika ayam jago, ayam betina itu ketika habis melahirkan, itu kalau kita mendekat itu akan disambar. Itu juga merupakan rahmat dan sekian rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada binatang yang dibagi-bagi kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Di sana juga ada rahmat yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang ibu. Bagaimana seorang ibu itu menyayangi anak-anaknya, dalam mendidik anaknya, dalam menjaga anaknya. Jadi satu rahmat itu Allah Subhanahu wa taala turunkan hanya di dunia dan akan disempurnakan menjadi 100 besok pada akhirat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab yang berikutnya, babul wasati bil jar, bab berbuat baik atau wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Aisyah radhiyallahu anha, dari ibunda Aisyah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibril, senantiasa malaikat Jibril, yusini bil jar, berwasiat kepadaku, bil jar, tentang tetangga, hatta donantu annahu sayuwarrithuh, sampai aku mengira, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tetangga itu akan mendapatkan hak waris. Dari seringnya malaikat Jibril, ya, berwasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud mazal ini tidak hanya sekali, tapi senantiasa, selalu, sering. Ya, ini wasiat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini alangkah agungnya, karena sesuatu yang diulang-ulang, ya, berarti ini menunjukkan agungnya masalah hal tersebut, masalah hak tetangga. Dan di dalam wasiat berbuat baik kepada tetangga itu mencakup dua hal. Yang pertama yaitu berbuat ihsan kepada tetangga dengan segala bentuk kebaikan, dengan segala bentuk ihsan kita harus berikan kepada tetangga, dan bentuknya sangat banyak. Dengan senyuman, ya, ketika bertemu dengan wajah yang ceria, kemudian memberi hadiah,
kemudian mengucapkan salam, kemudian mengunjungi ketika sakit, dan yang seterusnya. Ya, ini diantara wasiat berbuat baik kepada tetangga, yaitu berbuat ihsan. Kemudian yang kedua, mencegah atau menahan diri dari segala yang menyakiti tetangga kita. Kita dilarang mengganggunya, menggibahnya, memukulnya, dan yang lain sebagainya. Jadi yang pertama harus berbuat ihsan, dan yang kedua menahan atau mencegah untuk tidak menyakitinya. Ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran, yaitu mengingatkan kepada kita semuanya agar kita senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Sebagaimana malaikat Jibril juga senantiasa berwasiat kepada Rasulullah SAW untuk berbuat baik kepada tetangga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu hendaklah kalian berbuat baik. Wa bidil qurba, dan kepada kerabat. Wal yatama, dan anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wal jaridil qurba wal jaril junub, dan hendaklah kalian juga berbuat baik kepada tetangga, baik tetangga itu yang dekat, wal jaril junub, dan tetangga yang jauh. Itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada kenyataannya, ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang ini kita berada di zaman yang mana kepedulian kita terhadap tetangga itu sangat berkurang. Sangat berkurang. Terlebih kita yang hidup di perumahan. Terkadang orang-orang di perumahan itu, meskipun tidak semua, itu kadang tidak tahu tetangga kanan kirinya, siapa namanya, atau dari mana, dan yang seterusnya. Ini baru kanan kirinya, belum yang sebelahnya lagi, belum yang sebelahnya lagi. Padahal di hadis yang lain yang nanti kita bahas, bahwasanya tetangga itu yaitu 40 rumah di depan kita, 40 rumah di belakang rumah kita, kemudian 40 rumah dari kiri kita, dan 40 rumah dari kanan rumah kita. Itu yang disebut dengan tetangga. Dan kita mulai berkurang kepedulian terhadap tetangga. Dan terkadang kita tidak tahu bahwasanya tetangganya lagi sakit. Kadang kita tidak tahu tetangga kita sedang dirawat di rumah sakit. Kita tahunya hanya ketika meninggal dunia. Oh, siapa si fulan meninggal dunia? Kapan sakitnya? Kapan sakitnya? Padahal sudah lama sakit. Ini menunjukkan bahwasanya kepedulian terhadap tetangga mulai berkurang. Ya. Ini terkhusus di perumahan. Tapi kalau di desa biasanya masih peduli. Bahkan orang desa itu, terutama orang-orang yang dulu, itu kadang banyak yang tahu tetangganya meskipun rumah mereka jauh. Orang-orang tua kita itu tahu si fulan, bahkan rumahnya jauh tahu kalau tetangganya sakit dan lain sebagainya. Tapi sekarang mulai berkurang. Apalagi anak-anak kita sekarang, mereka kurang bergaul. Mereka jarang juga main ke tetangganya dan lain seterusnya. Mereka hanya
sibuk dengan HP. Jadi mereka mainnya bukan tetangga kemana-mana itu, di rumah sibuk dengan game dan lain sebagainya. Jangankan tetangga, kadang kepada kerabatnya itu dia tidak tahu. Itulah generasi anak-anak kita yang sekarang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sering ya mendapatkan kajian atau membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan berbuat baik kepada tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Tapi terkadang itu hanya terbatas hafalan. Dan ini merupakan PR kita semuanya. Hendaklah kita peduli menyapa kepada tetangga-tetangga kita atau saling ziarah kepada tetangga-tetangga kita, mengamalkan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak tetangga itu memiliki hak atas diri kita semuanya. Hak yang secara umum disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim al muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lain itu ada 6 perkara. Ini perlu diperhatikan. Hak seorang muslim atas muslim yang lain itu ada 6 perkara. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza laqitahu fasallim alaih. Ketika kalian bertemu dengan saudaramu, saudara muslimmu, maka ucapkanlah salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini hak. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, maka dia memiliki hak untuk kita ucapkan salam, kita balas salamnya. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajib. Ketika kalian diundang, ya, maka penuhilah undangannya. Karena orang yang mengundang itu memiliki hak untuk kita hadiri. Mau orang kaya, mau orang miskin yang mengundang kita, semuanya memiliki hak yang sama. Jangan sampai kita hanya pilih-pilih orang yang mengundang kita. Baca undangan, oh si fulan. Biasanya kalau si fulan hidangannya, oh ini enak, datang. Meskipun jauh, datang. Tapi kalau oh ini si fulan ini biasanya kurang mampu dan sebagainya, nggak datang. Ini yang perlu kita perhatikan. Kita tidak boleh pilih-pilih siapapun yang mengundang kita. Selama saudara itu mengundang kita, sesama muslimnya, maka mereka memiliki hak yang sama terhadap kita. Kalau kita tidak memiliki uzur, maka hendaklah kita memenuhi undangannya. Kemudian yang ketiga, wa idzastan sohaka fansohu. Ketika saudara kita meminta kita untuk ketika saudara kita meminta nasihat kepada kita, maka nasihatilah. Jangan sampai saudara kita minta nasihat, mungkin dia itu memiliki masalah, tapi kita tidak menasihatinya. Minimal kita nasihati, ittaqillah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak pandai menasihati orang, minimal kita ucapkanlah ittaqillah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik nasihat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, wa idza atasa fahamidallah fasammidhu. Kalau seorang muslim, ada seorang saudara kita itu bersin,
kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka hendaklah kita mendoakannya dengan apa? Yarhamkumullah. Tapi kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka dia tidak memiliki hak untuk kita doakan karena dia tidak mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau dia mengucapkan alhamdulillah, maka dia memiliki hak untuk kita doakan. Kemudian wa idza maridah fa'udhu. Kalau saudara kita sakit, maka jenguklah untuk menghiburnya, ya, untuk membantunya, ya. Kemudian wa idza mat fatba'hu. Kalau saudara kita meninggal dunia, maka antarlah jenazahnya. Karena orang yang mengantar jenazah itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syahidal janazata falahu qirat." Barang siapa yang menyaksikan jenazah, mensolati jenazah, maka baginya pahala satu qirat. Kalau dia sampai mengiringinya, mengantarkannya kepada kuburan, maka dia mendapatkan qiratan, 2 qirat. Apa itu qirat wahai Rasulullah SAW? Yaitu mithlul jabalainil adimain, yaitu seperti gunung yang besar. Itu pahala orang yang mensolati jenazah dan mengantarkan jenazah. Memang pahala-pahala ini tidak kontan sekarang, tapi ini janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala besok pada hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Baik, kemudian ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbuat ihsan, berbuat baik kepada tetangga itu sangat banyak. Di antaranya yang secara nas disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, di dalam hadisnya, yang pertama adalah jangan sampai kita meremehkan pemberian tetangga kita. Jangan sampai kita meremehkan pemberian tetangga kita, walaupun menurut kita pemberiannya itu remeh atau tidak berharga kalau dibandingkan dengan apa yang kita miliki. Orang kaya tapi hanya dikasih kuah apa itu, atau dikasih ikan asin misalkan. Jadi di antara berbuat baik kepada tetangga, kita tidak boleh meremehkan pemberiannya meskipun remeh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'il muslimat, wahai wanita-wanita muslimah, la tahqiranna jaratan li jaratiha. Jangan sampai tetangga itu meremehkan pemberian tetangganya. Walau firsana syatin, walaupun tulang kecil. Yang firsin itu tulang yang sedikit dagingnya. Misalkan seperti kurban misalkan, kita nggak dikasih dagingnya, tapi cuman dikasih belungnya tok, atau dikasih tulang-tulangnya itu sama sekali bersih, nggak ada dagingnya, atau cuma nempel lemak-lemaknya. Ya kita terima tanpa mengejeknya atau memarahi dan sebagainya. Kalau kita mau, kita masak. Kalau nggak mau, ya sudah, tinggalkan. Ya, ini bentuk berbuat baik kepada tetangga. Jangan sekali-kali kita meremehkan pemberiannya. Memang tetangga itu tidak semua orang kaya. Mereka itu memberi sesuai kemampuannya. Kadang tetangga itu punyanya pisang 1 tandan atau 2 biji, itu pun sudah sepertinya nggak layak makan gitu. Tapi dikasihkan misalkan, ya namanya pemberian, ya kita hormati.
hormati, jangan menolaknya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun tetangga itu memberi kalian tulang yang sedikit dagingnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara bentuk berbuat baik kepada tetangga, yaitu membuatkan makanan untuk tetangga yang ditimpa musibah kematian. Yaitu membuatkan makanan untuk tetangga yang mengalami musibah kematian. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, lamma jaa na'yu Ja'far, ketika datang kabar kematian Ja'far, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda kepada para sahabatnya, isna'u li ahli Ja'far ta'aman, kata Rasulullah sallallahu, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, fa innahu qad ja'ahum ma yushghiluhum, karena mereka itu ditimpa sesuatu yang menyibukkan mereka. Jadi orang yang mendapati musibah kematian, mereka dalam keadaan susah. Sehingga orang yang kesusahan ini tidak boleh kita tambah dengan kesusahan berikutnya. Ini sunnahnya Rasulullah SAW, dan ini anjuran Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW kepada orang yang sedang mengalami musibah kematian? Isna'u li ali Ja'far tu'aman, buatkanlah makanan kepada keluarganya Ja'far. Fa innahu qad ja'ahum ma yusdiluhum, karena mereka ditimpa, datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka ketika mereka susah. Jangan sampai ditambah kesusahan yang lain. Sudah susah dibuat susah, tambah susah. Sudah jatuh ketimpa tangga, tambah susah. Dan ada di antara saudara-saudara kita semuanya, mereka kadang memaksakan kesusahan itu, berusaha untuk menyiapkan makanan dan lain sebagainya, dan tidak sedikit di antara mereka berhutang untuk membuatkan makanan kepada orang-orang yang datang, dengan alasan dan yang lainnya. Padahal kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, jelas isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatkanlah makanan kepada keluarga Ja'far, karena sekarang dia sedang mendapatkan sesuatu yang menyibukkan, yaitu berupa kematian. Karena kita memberikan makanan itu merupakan tasliyah, menghibur, untuk mengembirakan, biar kesusahannya itu tidak bertambah. Baik. Kemudian kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada tetangga, maka minimal kita tidak boleh mengganggu tetangga. Kita bukan ahli orang yang berbuat baik kepada tetangga, maka kalau kita tidak ahli termasuk orang yang berbuat baik kepada tetangga, minimal jangan sampai kita menyakiti tetangga. Baik menyakiti tetangga dengan perbuatan kita, atau menyakiti tetangga kita dengan lisan kita. Dan orang yang menyakiti tetangga itu dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih besar kalau gangguan itu diberikan kepada orang lain. Kita mengganggu orang lain dengan mengganggu tetangga, maka dosanya lebih besar daripada mengganggu tetangga. Nanti akan disebutkan hadis mengenai hal ini. Kemudian di dalam riwayat dalam masalah ini, pada zamannya Rasulullah SAW ditanyakan, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, fulanah tasumun nahar wa taqumul lail wa taqumal lail. Ya Rasulullah SAW, ada seorang wanita, yang mana wanita itu wahai Rasulullah SAW, tasumun nahar wa taqumul lail wa taqumal lail. Wanita itu wahai Rasulullah SAW rajin untuk puasa. Yang namanya rajin puasa, dia tidak hanya puasa Ramadan. Mungkin dia puasa Daud, mungkin dia
puasa Ayyamul Bid dan puasa-puasa yang lain. Tidak hanya sekedar puasa, wanita itu wahai Rasulullah SAW, wa taqumal lail, rajin salat malam, rajin salat tahajud, tapi dia memiliki kebiasaan wahai Rasulullah SAW, wa tu'dhi jiranaha, dia suka mengganggu tetangganya. Di dalam riwayat yang lain, wa tu'dhi jiranaha bilisaniha, dia suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Karena lisan ini adalah anggota badan yang paling mudah berbuat dosa. Menggunjing, ghibah, ngata-ngatain, dan yang seterusnya. Yang dengan kata-kata itu menyakiti tetangga kita. Makanya kata Rasulullah SAW, wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Maka apa kata Rasulullah SAW? Hiya finnar, dia di neraka. Salat malamnya enggak ada faedahnya, puasanya tidak ada faedahnya. Karena apa? Gara-gara dia suka mengganggu tetangganya. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, juga ada seorang fulanah, seorang wanita, tusallil maktubat, dia hanya salat maktubat, tidak salat nafilah, dia hanya fokus salat maktubat. Wa tasaddaqu bil athwar minal aqid, dia hanya bersedekah dengan potongan-potongan keju, sesuatu yang remeh. Wala tu'dhi jiranaha, akan tapi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak suka mengganggu tetangganya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya fil jannah, dia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kita mudah mengganggu tetangga kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min. Beliau sebutkan sebanyak 3 kali. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Kemudian siapa itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qil, wa man ya Rasulullah? Siapa itu wahai Rasulullah sallallahu yang tidak beriman itu wahai Rasulullah sallallahu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi la ya'man jaruhu biwa'iqahu, yaitu seseorang yang tetangganya itu tidak aman dari gangguannya. Baik gangguan lisan atau gangguan perbuatan. Termasuk yang sekarang sering mengganggu tetangga itu dengan suara son horeg. Itu paling mengganggu tetangga. Mereka kadang tidak berpikir, apa mereka pura-pura gak tahu atau bagaimana. Mereka nyetel son itu di jam-jam istirahat. Dia tidak berpikir apakah ada orang yang sakit, apakah ada anak kecil yang sedang tidur. Mereka tidak peduli. Mereka kencangkan sekencang-kencangnya. Maka orang seperti inilah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'min. Wallahu la yu'min, wallahu la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman dengan iman yang sempurna, yaitu seseorang yang tetangganya itu tidak aman dari gangguannya, gangguan lisannya, gangguan perbuatannya, atau son yang tadi, maka orang itu tidak beriman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riwayat berikutnya di dalam bab ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarih, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyuhsin ila jarih, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Dan ayat-ayat yang seperti ini banyak, dan hadis-hadis seperti ini banyak dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menggandengkan antara beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Padahal rukun iman itu tidak hanya dua ini. Ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul dan yang seterusnya. Tapi yang sering disebutkan di sini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah, ini merupakan pondasi dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil beriman kepada rukun iman yang lain. Kemudian yang kedua, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Bahwasanya besok pada hari kiamat ada balasan bagi orang yang berbuat baik dan ada siksaan bagi orang yang berbuat buruk. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarih, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Dan di sini disebutkan secara umum oleh Rasulullah SAW, berbuat baik kepada tetangga. Tidak disebutkan berbuat baik dengan kebaikan tertentu, tapi berbuat baik secara umum. Selama kita memiliki kemampuan untuk membantu tetangga kita, untuk berbuat baik kepada tetangga kita, maka lakukanlah. Karena perbuatan baik kita itu tidak akan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasannya. Baik balasan di dunia, terlebih balasan di akhirat. Disebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Maka berikanlah kebaikan itu kepada tetangga kita sesuai kemampuan kita, dengan berbagi, membantu, menjenguk dan lain sebagainya. Tentu ini sesuai kemampuan kita. Kemudian wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir, maka falyukrim dhaifah, muliakanlah tamunya sesuai dengan uruf, sesuai dengan kebiasaan, bagaimana kebiasaan di sebuah tempat itu menghormati tamu. Biasanya yang menjadi uruf kita itu, kalau ada tamu biasanya kita kasih makan. Biasanya kita kasih makan sesuai kemampuan kita. Kadang ada seorang yang dia itu bertamu ke masing-masing tempat, dia itu di tempat ini kasih makan, di tempat lain kasih makan lagi, tempat berikutnya kasih makan lagi. Ya, karena kalau biasanya orang kalau sudah disiapkan, kemudian kita tidak mau makan, itu kadang takut menyinggung. Sudah capek-capek menyiapkan, kemudian kita tidak makannya, maka makanlah meskipun itu sedikit. Jadi kewajiban kita kalau ada tamu wajib kita memuliakannya. Dan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bahwasanya di hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah jaizatuhu yaumun wa lailah wad diyafah 3 ayyam. Jadi yang namanya bertamu itu kewajiban kita untuk memuliakannya itu sehari semalam. Ya, sehari semalam. Kalau lebih dari 3 malam, maka kita tidak wajib untuk menjamunya. Ya, kalau kita tetap menjamunya, maka
itu sedekah khusus. Ya. Tapi kalau kita membiarkan selama 3 hari maka tidak masalah. Kata Rasulullah SAW, tidak boleh bagi tamu untuk menginap di tempat tuan rumah sehingga menyusahkannya. Kadang ada tamu, dia itu mohon maaf, gak ngerti, gak aturan. Sudah dijamu 1 hari, 2 hari, 3 hari, yang mana tuan rumah itu sebenarnya sudah bosan. Kalau bisa itu ngusir, cuman gak keluar aja. Tapi dia santai, gak ngerasa. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, jangan seperti ini karena kita menyiksa tuan rumah. Karena sudah tidak ada lagi makanan untuk menjamunya. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di dalam bab ini, babu haqqil jar, bab haknya tetangga. Sami'tu al-Miqdad bin Aswad yaqul, sami'tu al-Miqdad bin Aswad yaqul berkata, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'ala Rasulullah sallallahu ashabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat-sahabatnya aniz zina, tentang zina. Bagaimana pendapat kalian tentang zina, kata Rasulullah SAW. Qalu, maka para sahabatnya mengatakan haram. Haram ya Rasulullah SAW. Haramahullahu wa rasuluh. Yang mana zina itu diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kata Rasulullah SAW, la ayyazni rajul bi asratin niswatin aysaru alaih min an yazni bi imratin jarihi. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang laki-laki itu berzina dengan 10 wanita, ya, itu lebih ringan dosanya daripada berzina dengan 1 perempuan dari tetangganya. Ini menunjukkan bahwasanya dosa yang kita berikan kepada tetangga itu dosanya double daripada kepada orang lain. Selingkuh itu haram, mohon maaf, selingkuh dengan 10 wanita bukan tetangganya itu lebih ringan daripada selingkuh dengan tetangganya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasalahum anis sarqah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang hukum mencuri. Qalu, kemudian para sahabat mengatakan haram. Haram wahai Rasulullah SAW, haramahullahu azza wa jalla wa rasul. Yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya haramkan. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, la ayyasriqa min asyrati ahli abiyat. Tidaklah seseorang itu mencuri di 10 rumah orang lain, bukan tetangganya, itu lebih ringan dosanya daripada dia itu mencuri di rumah tetangganya. Yang harusnya tetangga itu mendapatkan perlakuan yang baik, mereka memiliki hak, tapi rumahnya dicuri, rumahnya dibobol. Yang seharusnya dia berbuat baik kepada tetangganya, na'udzubillah, malah dia selingkuh dengan istri tetangganya. Maka dosanya sangat besar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik